Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai oleh-Nya. Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah Daniel 6 ayat 1 sampai ayat 29. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah taat meski terancam. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini sebagaimana terpampang di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan ketaatan Daniel sebagaimana dinyatakan di nas kita kali ini. Ketaatan Daniel kepada Tuhan dinyatakan di nas kita ini di ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya secara tersirat dan berdasarkan kitab Daniel secara keseluruhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Daniel taat beribadah kepada Allahnya. Di ayat 11 dan ayat 12, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan konteks kitab Daniel secara keseluruhan, kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Daniel adalah seorang yang taat kepada Tuhannya di dalam berdoa, di dalam memuji Allahnya, di dalam bermohon kepada Allahnya. Di ayat 14, lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Secara tersirat dan berdasarkan konteks kitab Daniel, ayat 14 ini menunjukkan kepada kita bahwa Daniel adalah seorang yang taat kepada Tuhannya di dalam ia mengucapkan doa-doanya kepada Tuhannya. Selanjutnya, mari kita renungkan pendamping di dalam tanda kutip yang di dalam konteks renungan kita kali ini adalah pendamping yang tidak terpisahkan dari ketaatan, yaitu ketidaktaatan. Setiap ketaatan selalu didampingi oleh ketidaktaatan. Di dalam konteks nas kita kali ini, ketaatan Daniel kepada Tuhan didampingi oleh ketidaktaatan Daniel kepada iblis, kepada musuh Tuhan. Sebagaimana dinyatakan di ayat 8 sampai ayat 10, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia
kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu secara tersirat, dan berdasarkan kitab Daniel secara keseluruhan, kita mengetahui dari ayat-ayat ini bahwa Daniel tidak taat kepada iblis, kepada musuh Tuhan, yang di dalam ayat-ayat ini iblis mempergunakan pejabat tinggi kerajaan, wakil raja, para menteri, para bupati. Iblis bahkan mempergunakan Raja Darius. Di ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya secara tersirat, menunjukkan kepada kita bahwa Daniel pada waktu itu tengah tidak taat kepada iblis, tengah tidak taat kepada alat-alat iblis, yaitu orang-orang yang dipakai oleh iblis pada saat itu. Dan di ayat 14 yang baru saja kita renungkan tadi, lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Ayat 14 ini secara tersurat dengan jelas menunjukkan ketidaktaatan Daniel kepada iblis, ketidaktaatan Daniel kepada alat-alat iblis, yaitu orang-orang yang dipakai oleh iblis. Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa ketaatan Daniel kepada Tuhan selalu didampingi oleh ketidaktaatan Daniel kepada iblis. Ketaatan seorang umat Tuhan, ketaatan seorang percaya kepada Tuhan selalu didampingi oleh ketidaktaatan orang percaya itu, ketidaktaatan umat Tuhan itu kepada musuhnya Tuhan, kepada iblis. Pada saat seorang percaya, pada saat seorang umat Tuhan seperti Daniel, seperti saya dan kita semua pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru, sedang taat pada Tuhan Allah Bapa di surga, maka pada saat yang bersamaan orang percaya itu, saya dan kita semua itu sedang tidak taat pada musuhnya Tuhan, sedang tidak taat pada iblis. Ketidaktaatan kepada iblis ini pastilah membuat iblis marah, karena yang dikehendaki oleh iblis adalah umat Tuhan menjadi tidak taat pada Tuhan. Umat Tuhan menjadi taat kepada iblis, kepada musuh Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh iblis. Iblis pasti akan memakai segala cara yang terpikirkan oleh iblis agar orang percaya, agar umat Tuhan itu menjadi taat kepada iblis. Salah satu cara yang dipakai oleh iblis adalah ancaman dan serangan, sebagaimana yang dialami oleh Daniel di nas kita kali ini. Orang percaya yang hidup taat pada Tuhan
pasti akan mengalami ancaman dan serangan dari musuhnya Tuhan, dari si iblis. Begitulah yang terjadi pada Daniel, begitulah pula yang terjadi pada kita semua pengikut Yesus Kristus yang sudah lahir baru. Begitu dahsyatnyakah ancaman dan serangan dari iblis ini terhadap orang percaya, terhadap kita semua? Mari kita renungkan hal ini. Nas kita kali ini menunjukkan kepada kita bahwa ancaman dan serangan yang datangnya dari iblis ini sungguhlah sangat dahsyat. Bahkan di kasusnya Daniel, ancaman dan serangan dari iblis ini adalah berupa hukuman mati, dimasukkan ke dalam gua singa. Untuk melaksanakan ancaman dan serangannya ini, iblis mempergunakan manusia. Di dalam konteks nas kita, iblis mempergunakan Raja Darius, wakil-wakil raja, para menteri, dan para bupati. Iblis juga mempergunakan peraturan yang di dalam konteks nas kita ini termasuk penetapan yang dikeluarkan oleh raja, larangan yang dikeluarkan oleh raja, surat perintah yang dikeluarkan oleh raja, bahkan undang-undang kerajaan. Termasuk di dalam peraturan ini adalah peraturan yang menyatakan barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Raja Darius, maka manusia itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Itulah peraturan-peraturan dan manusia-manusia yang dipergunakan oleh iblis untuk mengancam, untuk menyerang orang-orangnya Tuhan, umat Tuhan. Termasuk di hari-hari ini kita semua yang adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus. Iblis bahkan juga mempergunakan hukuman yang di dalam konteks nas kita kali ini adalah hukuman mati, yaitu hukuman mati dimasukkan ke dalam gua singa. Iblis mempergunakan banyak hal lain lagi untuk menjalankan ancaman dan serangan kepada orang-orang percaya ini. Termasuk iblis mempergunakan singa-singa kelaparan yang ada di dalam gua itu. Namun janganlah khawatir, Tuhan melindungi umatnya yang taat kepadanya dari musuh-musuh Tuhan, dari si iblis. Karena siapapun yang menyerang ketaatan kepada Tuhan adalah menyerang pekerjaan Tuhan. Karena ketaatan orang percaya kepada Tuhan adalah ketaatan yang berlandaskan iman kepada Tuhan. Artinya, ketaatan yang datangnya hanya dari Tuhan. Artinya, ketaatan yang adalah hasil karya dari Roh Kudus Tuhan. Tuhan melindungi Roh Kudus Tuhan yang tengah berkarya di dalam diri orang percaya, yaitu dengan cara Tuhan melindungi dan memelihara orang percaya, termaksud dari ancaman dan serangan musuh Tuhan, dari ancaman dan serangan iblis. Nas kita kali ini menunjukkan bahwa Daniel dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan dari ancaman dan serangan si iblis yang mempergunakan hukuman mati, yang mempergunakan singa-singa kelaparan itu.
yang terjadi pada kita semua, umat milik Tuhan. Pada saat ancaman dan serangan yang datangnya dari musuh Tuhan, dari iblis itu datang ke kita, maka Tuhan kita melindungi kita semua, umatnya, dari ancaman dan dari serangan si iblis itu. Tuhan menghancurkan alat-alat iblis demi melindungi umatnya yang taat kepada Tuhan. Tuhan melindungi Roh Kudus Tuhan yang tengah berkarya di dalam diri orang percaya. Tuhan melindungi dan memelihara orang percaya dari ancaman dan serangan iblis dengan cara Tuhan menghancurkan, membinasakan orang-orang yang dipakai iblis dan merubah peraturan yang dipakai oleh iblis. Nas kita menunjukkan bahwa orang-orang yang telah menuduh Daniel dan keluarga dari orang-orang yang telah menuduh Daniel itu dibinasakan oleh singa-singa kelaparan di dalam gua itu. Dan Raja Darius membuat peraturan baru untuk mengganti peraturan lama yang dipakai oleh iblis itu, yaitu menjadi peraturan baru bahwa semua orang di kerajaannya Raja Darius harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Untuk merenungkan lebih jauh akan ketaatan, akan taat, akan iman, saya persilahkan kita untuk mengunjungi channel YouTube ISM MBC untuk menyimak ulasan-ulasan akan ketaatan, akan taat, akan iman yang ada di channel ISM MBC termaksud. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan taat meski terancam. Selanjutnya, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin penutup berikut. Poin penutup itu adalah iblis dapat pula mempergunakan orang baik di dalam tanda kutip. Mari kita renungkan hal ini. Kadang-kadang atau bahkan banyak kali iblis mempergunakan orang baik di dalam tanda kutip, yang di dalam nas kita kali ini adalah Raja Darius, untuk mengancam dan menyerang orang percaya seperti Daniel, seperti kita semua orang percaya. Dengan demikian, orang-orang percaya harus selalu sensitif terhadap orang-orang baik di dalam tanda kutip yang ada di sekitar orang percaya termaksud. Kita harus selalu sensitif untuk mengenali bahwa orang-orang baik di dalam tanda kutip di sekitar kita ini sedang dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan, atau orang-orang baik di dalam tanda kutip yang ada di sekitar kita ini sedang dipakai sebagai alat oleh iblis. Raja Darius adalah orang baik di dalam tanda kutip yang mengasihi Daniel, yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat Daniel sebagai wakil raja, sebagaimana nas kita menyatakan hal ini. Namun Tuhan juga mengizinkan Raja Darius untuk dipakai oleh iblis pada saat Raja Darius memerintahkan untuk Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Pada saat
itu Raja Darius diizinkan oleh Tuhan untuk dipakai iblis untuk membuat peraturan yang mengancam dan menyerang Daniel, untuk membuat Daniel dihukum mati dengan cara memasukkan Daniel ke gua singa. Mengetahui akan hal ini, wajiblah kita sebagai orang-orang percaya untuk selalu berdoa, bertanya kepada Tuhan akan orang-orang baik di dalam tanda kutip yang berada di sekitar kita. Karena iblis dapat pula menggunakan orang-orang baik di dalam tanda kutip ini sebagai alat iblis. Mengerti dengan jelas akan nas firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin-poin penerapan berikut. Kita sudah merenungkannya bersama tadi, bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah ketidaktaatan kepada musuh Tuhan, adalah ketidaktaatan kepada iblis. Musuh Tuhan itu pasti akan merusak ketaatan orang percaya kepada Tuhan, karena iblis menghendaki orang percaya untuk tidak taat pada Tuhan, sehingga orang percaya itu taat kepada iblis. Juga kita renungkan tadi bahwa Tuhan pasti akan memelihara, melindungi umatnya yang taat kepada Tuhan. Secara tersurat dan tersirat dari renungan kita tadi, kita juga mengetahui bahwa umat Tuhan, kita semua harus selalu menyadari bahwa iblis akan selalu mengancam dan menyerang umat Tuhan, sehingga umat Tuhan harus dengan sadar selalu dekat, selalu bersekutu dengan Tuhan untuk mencari perlindungan dari Tuhan melalui berdoa, melalui memuji Tuhan, melalui menghidupi firman Tuhan, melalui beribadah dengan benar kepada Tuhan, yaitu dengan mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 yang kita mengerti melalui ulasan-ulasan YouTube akan ketaatan, akan iman, akan ibadah, sebagaimana di channel YouTube ISM MBC tadi. Yang jelas dan yang harus selalu kita hidupi adalah Tuhan menghendaki umatnya untuk selalu taat hanya kepada Tuhan. Menyadari akan semua yang baru saja kita renungkan bersama tadi, wahai umat Tuhan, kita semua orang-orang percaya, berdoalah selalu kepada Tuhan, memohon agar Roh Kudus Tuhan berkenan untuk selalu memampukan dan membuat kita untuk mempersembahkan diri kita, berserah diri kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan. Dengan kita selalu berdoa dan memuji Tuhan, serta beribadah dan menghidupi firman Tuhan dengan taat setiap saat, waktu lepas waktu. Perwujudan atas bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, dari penerapan ini termasuk kita semua
taat membaca, merenungkan sampai kita mengerti firman Tuhan, dan atas bimbingan dari Roh Kudus pula melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Termasuk kita semua taat mematuhi perintah-perintah Tuhan sebagaimana yang ada di Alkitab, dan kita semua taat menjauhi larangan-larangan Tuhan sebagaimana yang ada di Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang sejati yang sudah lahir baru, menghidupi firman Tuhan lengkap dengan penerapan-penerapannya yang baru saja kita renungkan ini, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.